Berlatar di malam yang gelap, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita muda yang berjalan tertatih-tatih dengan mobil yang mengikutinya dari belakang. Sampai ketika si wanita terjatuh lemas, muncullah seorang pria misterius yang keluar dari dalam mobil, melemparkan sebotol air minum, memberikan sepucuk pistol untuk si wanita agar segera mengisi pelurunya, dan dengan sengaja seolah memberikan kesempatan si wanita untuk menembak, sebelum akhirnya mati ditabrak oleh pria misterius tersebut. Entah siapa wanita itu, kenapa ia dibunuh, apakah ada motif dendam di balik kematiannya ataukah ada hubungannya dengan maraknya kasus tabung gas LPG yang hilang? Apakah ini karena terdesak kebutuhan dan akibat dari pemerintah yang kurang memperhatikan masyarakat kecil? Loh, dan inilah Blow Out Star. Kisah akan berfokus pada seorang wanita muda bernama Bobby yang sedang berkendara sendirian melewati jalan raya panjang di wilayah gurun yang menjadi perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Dari percakapan di telepon dengan saudaranya, diketahuilah bahwa Bobby ini sedang kabur dari rumah setelah berantem dengan ayah dan ibunya gara-gara Bobby yang kekeh ingin tinggal bersama cowoknya di luar kota. Tiba di sebuah SPBU yang merupakan satu-satunya SPBU yang tersedia di gurun ini, Bobby pun mengisi bahan bakar karena perjalanan masih jauh. Saat itulah Bobby didatangi oleh petugas lalu lintas, seorang bapak sheriff yang memang bertugas di wilayah gurun ini, dan kemunculannya hanya untuk memperingatkan tentang salah satu ban mobil Bobby yang sudah gundul yang dikhawatirkan akan meledak ketika di tengah jalan. No, I'm good. Thank you though. Selesai mengisi bahan bakar, Bobby pun kembali melanjutkan perjalanan sembari masih teteleponan dengan saudaranya. Menurutnya Bobby layak mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik ketimbang cowoknya saat ini yang justru malah menimbulkan pertengkaran antara ia dan orang tuanya. Di mana Bobby yang tak terima cowoknya dikomentari pun terbawa emosi sampai-sampai memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi tanpa sadar jika si bapak sheriff yang tadi sedang bertugas mengawasi di pinggir jalan. Oh. What's wrong? I think I just blew past the speed trap. Menyadari dirinya akan ditilang, Bobby pun langsung bersolek dengan memakai lipen dan merapikan rambutnya dengan harapan bapak sheriff akan berbaik hati melepaskannya. Oh, hey officer. Everything alright? Bapak sheriff pun langsung meminta identitas seperti SIM dan kelengkapan surat-surat mobilnya. Pelanggaran yang Bobby lakukan ternyata ada dua. Satu, berkendara melebihi ambang batas kecepatan. Dan dua, telah mengakibatkan kerusakan properti, yaitu broke my light bar. I'm just saying that I think you're mistaken. Ya, Bobby dituduh telah melempar sesuatu yang mengakibatkan lampu sirine mobil dinas milik Bapak Sheriff pecah, padahal Bobby sama sekali tidak membuang apapun keluar dari dalam mobilnya. Entah apa tujuan Bapak Sheriff berbohong seperti itu, ia pun kembali ke mobilnya sebentar untuk membuat surat tilang untuk Bobby. Tak berapa lama, Bapak Sheriff pun balik lagi dengan membawa prosedur klasik, yaitu mau diurusin di pengadilan atau bayar denda di tempat. Sesuai lagu dari band Sukatani yang berjudul Bayar, 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 Bobby pun memilih bayar denda di tempat, yang karena Bobby tidak bawa uang tunai, ia pun disarankan kembali ke pom bensin sebelumnya untuk mengambil uang di mesin ATM di sana. Well, you sure are popular. Hope you ain't using that thing when you're driving. It is illegal here in New Mexico. I'm not, I promise, Sheriff. Dengan alasan agar tidak melarikan diri, Bobby pun diminta untuk menyerahkan ponselnya tepat saat cowoknya terus melakukan panggilan tak terjawab. Entah ini legal atau diperbolehkan atau tidak untuk menyerahkan barang pribadi kita kepada aparat. Bobby seolah tak berdaya setelah Bapak Sheriff mengancam dengan undang-undang dan hukum yang ia terangkan. Now get going.
Tiba di pom bensin sebelumnya, ternyata mesin ATM-nya sedang rusak dan sudah tidak digunakan selama kurang lebih 2 bulan. Curiga jika si Serip hanya aparat gadungan, Bobby pun memastikannya dengan menanyakan hal itu kepada penjaga toko di sana. Dan ternyata Bapak Serip itu adalah aparat sungguhan dan menjadi satu-satunya aparat yang bertugas di wilayah gurun ini. Saat Bobby akan kembali ke lokasi titik tadi ditilang, Pak Serip terlihat sedang santai makan fried chicken di atas bukit. Ketika cowoknya Bobby menelepon, Pak Serip ini entah sengaja ya atau tidak, sekonyong-konyong menjawab telepon tersebut seolah-olah berperan sebagai lelaki selingkuhan Bobby dan langsung menutup teleponnya tersebut tanpa penjelasan apa-apa. Tak hanya itu saja, ketika Serip melihat Bobby sedang lewat, ia pun segera mengambil senapannya dan membidik Bobby dari kejauhan dan inilah yang ia lakukan. Entah apa maksud Serip melakukannya, Bobby tidak terlalu memperdulikan hal itu. Ia tetap melanjutkan perjalanan sampai ketika ada sebuah mobil di depan yang melaju sangat lambat. Bobby yang gregetan pun berniat untuk menyalipnya dan tiba-tiba... Setelah nyaris tabrakan, Bobby berhasil menyalip mobil tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan, di mana si Serip lagi-lagi muncul sehingga Bobby langsung memberhentikan mobilnya. Kali ini Bobby ditegur soal lampu belakangnya yang pecah, padahal jelas-jelas si Serip lah yang melakukannya. Tak hanya itu saja, Bobby juga dituduh berniat kabur dari tanggung jawab sehingga Serip langsung menyuruhnya untuk angkat tangan guna dilakukan prosedur penggeledahan. You can't do this. I didn't do anything wrong. Entah memang bagian dari prosedur atau hanya akal-akalannya saja supaya bisa meraba tubuh Bobby, Serip tetap akan menyita SIM dan ponsel milik Bobby. Karena ATM di pom bensin rusak, Bobby disarankan pergi ke ke mesin ATM yang berada di kafe yang tak jauh di depan dan kembali lagi jika sudah selesai mengambil uangnya. Yes, I understand. Good. Saat Bobby baru berangkat, Serip dengan cepat mengambil senapannya dan tebak apa yang dia lakukan? Dan wanjir, Serip menembak ban mobil Bobby yang membuatnya tergelincir dan menubruk tanah di pinggir jalan. Bobby yang ketakutan pun langsung keluar dari dalam mobilnya dan memutuskan untuk berjalan kaki setelah si Serip pergi dari lokasi tersebut. Setelah berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam, sampailah Bobby di kafe yang tadi disebutkan. Tepat saat Bobby masuk ke dalam, ada satu pelanggan yang meletakkan uang kembalian di atas meja, sehingga Bobby diam-diam mencurinya. Uang itu Bobby pakai untuk menelepon pacarnya terkait apa yang sedang ia alami. Namun karena si pacar sudah kepalang kesal karena tadi yang angkat telepon adalah seorang laki-laki, ia pun tidak mendengarkan penjelasan Bobby dan langsung menutup teleponnya begitu saja. You bring it on yourself, Roberta. Enjoy your breather. Bobby pun duduk untuk memesan kopi. Seorang pelayan yang bernama Ami pun menghampirinya untuk menuliskan pesanan. Ami tampak penasaran kenapa Bobby cemberut terus sehingga sebagai sesama perempuan, Bobby pun curhat sedikit tentang apa yang dialaminya hari ini. Amy, now! Be right back. Thank you. Did you take Chuck's change?
Tak lama, muncullah si Sheriff yang menunggunya di luar, sehingga Bobby yang ketakutan pun langsung masuk ke toilet dan mencari jalan belakang, yang karena tidak ada jalan keluar, Bobby pun masuk kembali ke dalam, tepat saat sebuah mobil derek menarik mobilnya yang tadi ditinggalkan. What kind of sick game is this? Blake's gas station on I-10 West is being robbed. Ketika Sheriff pergi, Bobby langsung keluar untuk memeriksa mobilnya yang ternyata sudah selesai diperbaiki, lampu sudah betul lagi, dan ban mobilnya sudah diganti. Entah apa yang sedang Sheriff rencanakan, Bobby buru-buru masuk ke dalam untuk menelpon saudaranya meminta bantuan. He's been hunting me. He shot me off the road. He took my phone. Gotcha. Who is that? Is that him? Dan ya, muncullah Sheriff yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Ia memberikan ponsel dan SIM yang tadi sempat disita. Makin bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi, Sheriff pun memberitahu Bobby agar jangan suuzon dulu, bro. Ia mengaku tidak ada maksud apa-apa. Terkait tadi ia menembak ban mobilnya, itu sebenarnya tidak disengaja karena yang sebenarnya Sheriff bidik adalah ular derik yang sedang melintas di jalan raya. Yeah, Anna, I'm here. He acted like nothing happened. Selintas memang tidak masuk akal, tapi melihat kondisi mobilnya yang sudah diperbaiki, Bobby pun menjadi lumayan tenang dan tidak ketakutan lagi. Ia kembali menelepon saudaranya untuk memberitahu bahwa semuanya sudah aman terkendali dan tidak perlu mengirim bantuan datang kemari. Love you too. Bye. Di saat yang bersamaan, Ami, si pelayan pun dipecat atasannya gara-gara dituduh telah mengambil uang kembalian milik pelanggan. Yang tepat saat Ami sedang menunggu angkutan umum di depan, Bobby pun langsung menghampirinya dan menawarkan tumpangan menuju ke arah yang sama. You, Ruby, and all who dine in you, Dalam perjalanan, Bobby akhirnya jujur tentang uang kembalian yang ia curi, di mana Ami juga sebenarnya sudah tahu akan hal itu dan sengaja melakukan pembiaran. Alasannya karena kasihan melihat Bobby yang terlihat sedang kesusahan, ditambah Ami juga memang sudah lama ingin keluar kerja gara-gara atasannya yang menyebalkan dan agak sedikit borokokok. on my way out. But Setelah semuanya clear, mereka berdua pun curhat tentang kehidupan masing-masing. Sebagai sesama perempuan, Ami dan Bobby pun langsung klop dan memutuskan untuk makan seblak bareng di warung yang ada di depan. Tapi tiba-tiba ya, gagal sudahlah rencana nyeblak mereka setelah Sheriff menembak mati Ami dari belakang. Sempat berteriak minta tolong, tapi yang ada di sana palingan cuma Simut dan Kamarang. Bobby kembali masuk ke dalam mobil dan langsung memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Setelah sempat terlibat kejar-kejaran dengan si Sheriff Edan, Bobby akhirnya bertemu dengan seorang supir truk yang kebetulan lewat. Bobby pun menjelaskan apa yang terjadi dan meminta bantuannya untuk membawanya pergi, tetapi Sheriff's Department, drop the gun. Whoa, Sheriff, what's going on? Sir, drop your weapon and step away. All right, Miss Torres here is wanted for murder. ya, Sheriff ujug-ujug menodongkan pistolnya dan memberitahu si supir bahwa Bobby adalah seorang pembunuh yang sedang dicari polisi, di mana si supir akhirnya percaya dengan cerita bohong itu setelah melihat tubuh Ami yang berlumuran darah di dalam mobil dan tiba-tiba no, he's lying. He's lying. entah apa yang sedang dimainkan oleh si Sheriff ini, ia pun membiarkan Bobby melarikan diri dan menyeret tubuh si supir ke pinggir jalan. Bobby terus memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, berharap bisa segera pergi meninggalkan gurun terkutuk ini.
Karena Bobby ngebut terus, mesin pun jadi panas yang membuatnya tidak punya pilihan lain selain berhenti. Untungnya ia sudah dekat dengan sebuah tempat pembongkaran mobil, ya semacam bengkel dan penampungan mobil bekas. Bobby memutuskan masuk ke sana, berharap mendapat bantuan dari orang yang ada di sana. Bobby langsung bersembunyi di balik mobil saat mendengar ada suara langkah kaki, di mana saat suara itu semakin mendekat, Bobby pun mengambil benda tajam dan... I'm so sorry. Ya, itu ternyata adalah bernama kita panggil saja Samsulah, orang yang mengelola tempat ini. Setelah diajak masuk ke dalam, Bobby yang merasa bersalah pun langsung mengobati tangan Samsul yang terluka. Sempat mengobrol sebentar tapi agak kurang nyambung karena si Samsul ini, mohon maaf, agak sedikit keterbelakangan. Percakapan mereka pun terhenti saat Samsul akan menemui bosnya yang baru datang. Sementara untuk Bobby, ia izin ke toilet sebentar karena sudah tidak tahan ingin pipis sedari tadi. What you think? Dan ya, Bobby lagi-lagi harus bertemu dengan sosok Sheriff Edan yang kembali muncul di hadapannya. Sheriff pun menunjukkan puluhan SIM milik para korban yang sudah mati sebelumnya. Ia juga menuliskan seberapa jauh mereka dapat lari dan Sheriff penasaran seberapa jauh Bobby mampu melakukannya. How far will you go? Solid hit, little brother. Disinilah Bobby sekarang terikat di atas kursi bersama dengan Sheriff dan si Samsul yang ternyata adalah masih saudaraan. Sheriff pun sedikit bercerita tentang alasan kenapa ia melakukan semua ini, bahwa ia sangat benci sekali terhadap perempuan. Sheriff menganggap mulut dan lidah perempuan itu lebih tajam dari silet, suka bergunjing, memfitnah, bahkan menyakiti hati laki-laki yang tak berdosa seperti si Samsul adiknya ini. Sehingga sebagai pelampiasan atas kebenciannya, Sheriff memanfaatkan jabatannya untuk memburu gadis-gadis muda yang berkendara sendirian tanpa didampingi mahramnya demi untuk memotong lidah mereka agar tidak bisa bergosip lagi. Ketika siuman, Bobby pun langsung kabur setelah ia menyadari tangannya sudah tidak terikat lagi. Di mana ini masih bagian dari permainan Sheriff yang sengaja membiarkannya pergi untuk melihat seberapa jauh Bobby mampu berlari. Persis seperti korban yang ada di adegan awal, Sheriff mengikuti Bobby dari belakang sampai ia terjatuh lalu menuliskan jarak yang mampu ia tempuh. Lantas Sheriff pun turun dari mobil untuk memberikan botol air minum, termasuk sebuah pistol dan satu peluru sebagai kesempatan untuk bertahan hidup. Dan tebak apa yang Bobby lakukan dengan pistol itu? Ya, di luar rencana Sheriff, Bobby melakukan hal yang berbeda dengan korban-korban sebelumnya. Alih-alih melakukan perlawanan dengan pistol itu, Bobby justru malah menembak kepalanya sendiri yang membuat Sheriff tidak jadi menabraknya. God damn it! This is not how it works. Dan ya, Bobby ternyata adalah cewek cerdas yang tidak benar-benar menembak kelapanya, melainkan diarahkan ke samping. Di mana Bobby langsung mengambil alih mobil dinas si Sheriff dan bermaksud pergi dari tempat ini. Tetapi, anjing, enak banget, udah banyak jatuh korban jiwa, dibiarin gitu aja. Bobby memutuskan untuk putar arah dan inilah yang dia lakukan. Setelah Sheriff maut ditabrak, Bobby pun kembali ke tempat tadi sembari menenteng senapan di tangan. Ia berniat mengambil kembali potongan lidah yang tadi dibuang dan tiba-tiba... Setelah menghabisi Samsul, Bobby pun langsung cabut sembari membawa semua SIM milik para korban sebagai barang bukti. Tak lama muncullah panggilan telepon dari cowoknya, namun Bobby yang sudah kepalang kesal pun langsung membuang ponselnya begitu saja. Bobby berniat akan meminta maaf kepada ayah dan ibunya karena mungkin
Ini adalah teguran dari Tuhan untuk anak yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Tamat, ending yang lumayan memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak halal bagi wanita untuk bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Ingat, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka syaiton akan memperindahnya di mata laki-laki. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, HP lipat, Abah Takokak. Cuau, cuau, cuau.